Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Bapak M. Hadi Prayitno, Eskom Mkom selaku dosen pada mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pentingnya pengamanan informasi. Yang pertama ada informasi sebagai aset. Informasi adalah salah satu aset bagi sebuah perusahaan atau organisasi, yang sebagaimana aset lainnya memiliki nilai tertentu bagi perusahaan atau organisasi tersebut, sehingga harus dilindungi untuk menjamin kelangsungan perusahaan atau organisasi, meminimalisir kerusakan karena kebocoran sistem keamanan informasi, mempercepat kembalinya investasi, dan memperluas peluang usaha. Sebelumnya, hanya uang dan sumber daya manusia yang dianggap sebagai aset perusahaan. Aset adalah sumber daya yang nilai manfaat bisnisnya diketahui dan pemanfaatannya selalu di bawah kendali seseorang atau organisasi. Di era informasi sekarang ini, data dan informasi yang diperoleh dari data sudah secara luas dipahami sebagai aset perusahaan yang vital. Tidak ada perusahaan yang efektif berjalan tanpa kualitas aset informasinya mumpuni. Organisasi bisnis sekarang ini bergantung pada aset informasi mereka untuk menjadikan mereka lebih terinformasikan dan lebih efektif dalam pengambilan keputusan bisnis. Market leader mendayagunakan aset informasi mereka untuk menciptakan keuntungan daya saing yang kompetitif melalui pengetahuan yang lebih lengkap mengenai pelanggan mereka, penggunaan informasi yang lebih efektif, dan penggunaan informasi untuk operasional yang lebih efisien. Bisnis menggunakan aset informasinya untuk menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, penghematan biaya, dan mengendalikan risiko. Selanjutnya ada kebijakan pengamanan informasi. Kebijakan keamanan teknologi informasi atau kebijakan IT security merupakan fondasi dari keamanan infrastruktur. Artinya kebijakan ini sangat penting untuk keberlangsungan sistem ke depannya. Kebijakan keamanan diperlukan untuk melindungi dan mengamankan teknologi informasi organisasi. Adapun tujuan dari kebijakan keamanan teknologi informasi antara lain: 1. Mengelola batas antara bagian manajemen dengan bagian administrasi. 2. Melindungi sumber daya komputer di organisasi. 3. Mencegah perubahan data oleh pihak yang tidak memiliki otoritas. 4. Mengurangi resiko penggunaan sumber daya oleh pihak yang tidak berwenang. 5. Membagi hak akses setiap pengguna, melindungi kepemilikan informasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada tipe-tipe kebijakan yang akan dijelaskan oleh Irfan Ihwanda. Selanjutnya adalah kebijakan informasi. Tipe-tipe kebijakan keamanan teknologi informasi yaitu yang pertama ada Prometheus Policy, merupakan kebijakan yang sama sekali tidak membatasi pengguna sumber daya. Artinya bisa dikatakan tidak ada kebijakan. Jika organisasi menggunakan kebijakan ini, maka akan sangat mudah bagi hacker untuk masuk ke dalam sistem. Yang kedua ada Permissive Policy, merupakan kebijakan yang bersifat bebas namun terdapat area tertentu yang dibatasi. Pada kebijakan ini hendaknya selalu diperbaharui agar efektif. 3. Prudent Policy merupakan kebijakan keamanan maksimal. Hanya layanan tertentu saja yang dibuka, yaitu layanan yang benar-benar dibutuhkan. Pada kebijakan ini semua aktivitas pada sumber daya tercatat di dalam sistem. Keempat, Paranoid Policy merupakan kebijakan yang membatasi hubungan dengan internet untuk benar-benar aman untuk membuat hubungan dengan jaringan internet. Selanjutnya, adapun contoh kebijakan pengamanan teknologi informasi yaitu ada kebijakan untuk akses kontrol. Yang kedua, kebijakan untuk akses jarak jauh. Yang ketiga, kebijakan untuk manajemen firewall. Keempat, kebijakan untuk koneksi jaringan komputer. Kelima, kebijakan untuk password. Next, langkah-langkah pengamanan informasi. Keamanan informasi untuk menjadi bernilai karena keamanan informasi memastikan bisnis dapat terus berjalan, meminimalisir turunnya pendapatan perusahaan, mengoptimalkan
mengoptimalkan investasi, membuat bisnis berjalan dengan aman, dan mengatur privasi. Berikut langkah-langkah untuk mewujudkan keamanan informasi. 1. Mengevaluasi ancaman-ancaman yang dapat terjadi terhadap informasi. Yang kedua, memproteksi CEI, confidentiality, integrity, and availability. 3. Menghindari, mencegah, dan mendeteksi kejadian-kejadian yang tidak terduga. 4. Pengamanan orang, proses, dan teknologi tidak hanya pada IT saja. Next, langkah pengamanan informasi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam keamanan informasi, yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Hal ini menjamin bahwa data atau informasi hanya diakses oleh orang yang berwenang saja. Yang kedua, integrity atau integritas. Hal ini menjamin bahwa data atau informasi dikirim dengan akurat dan secara lengkap tanpa ada perubahan maupun di dalamnya. 3. Availability atau ketersediaan. Data atau informasi tersedia pada saat dibutuhkan. 3 elemen tersebut merupakan mata rantai yang saling berhubungan dalam konsep informasi protection. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvin Pratama. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah pengamanan informasi. Adapun strategi atau langkah dari pengamanan informasi meliputi 7 aspek kategori, yaitu physical security yang membahas bagaimana pengamanan terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan data terhadap ancaman fisikal untuk mengurangi atau mencegah terganggunya operasi, pelayanan, dan atau hilangnya aset berharga. 2. Communication security, ComSec, yang bertujuan untuk mengamankan media komunikasi beserta isinya, sehingga tidak terjadi penyadapan atau modifikasi terhadap data. Ketiga, computer security, CompuSec, mencegah, mendeteksi, dan meminimalisir ancaman akibat dari pengguna yang tidak berwenang terhadap sistem komputer. Keempat, information security, InfoSec, adalah perlindungan informasi terhadap pengguna yang tidak berwenang, serta perlindungan perusahaan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. 5. Sistem safety didefinisikan sebagai penerapan teknik dan manajemen prinsip, kriteria, dan teknik untuk mengatasi resiko kecelakaan operasional, waktu, dan biaya. 6. Sistem reliability didefinisikan sebagai pengukuran akan perangkat lunak apakah menghasilkan keluaran yang akurat atau tidak, dan konsisten secara berulang-ulang, baik dalam kondisi baik, sedang, atau buruk. Ketika keenam aspek di atas diterapkan, maka bisa dikatakan bahwa keamanan informasi sudah diterapkan. Keamanan informasi melindungi segala aspek yang terlibat dalam sistem, sehingga informasi atau data dapat aman dari orang-orang yang tidak seharusnya memperolehnya. Dengan demikian, perusahaan atau organisasi dapat menjaga kelangsungan usahanya, menekan risiko, dan sebagainya. Next. Langkah bila terjadi gangguan pengamanan informasi. Langkah bila terjadi gangguan pengamanan informasi yaitu 1. Autentikasi. Autentikasi untuk mengetahui lokasi dari peralatan pada suatu simpul jaringan, data link layer, dan network layer. Autentikasi untuk mengenal sistem operasi yang terhubung ke jaringan, transport layer. Autentikasi untuk mengetahui fungsi atau proses yang sedang terjadi di suatu simpul jaringan, session, dan presentation layer.
Autentikasi untuk mengenali user dan aplikasi yang digunakan application layer. 2. Enkripsi merubah data. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ihsan Riyadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan penerimaan user mengenai keamanan informasi. Ada beberapa syarat penerimaan user mengenai keamanan informasi, yaitu 1. User harus memiliki username dan password jika ingin mengakses informasi. Setiap user memiliki hak akses sesuai kepentingan dan tanggung jawabnya. 3. User dilarang menyerahkan hak akses ke orang lain. Yang keempat, user dilarang meninggalkan komputer yang sedang digunakan begitu saja. Yang kelima, user dilarang membuka attachment email atau melihat siapa yang mengirimnya dan lain-lain. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.